Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberi perlindungan oleh Allah SWT. Sahabat tani, dalam satu pohon kopi Arabica ini dapat menghasilkan produksi sekitar 1,5 kilo sampai 3 kilogram. Pada saat panen pertama menghasilkan 10-15%. Panen kedua dapat menghasilkan 20-30% dan panen ketiga 50%. Nah, sisanya itu sekitar 5% rajutan. Dalam proses pemetikan kopi kadang terjadi kesalahan petik yang dilakukan oleh petani sehingga perlu dipisahkan mana yang merah, mana yang kuning, dan mana yang hijau. Jadi pada saat kita itu mau metik, kita akan memetik yang merah, yang sudah merah tua semua. Tetapi dalam pelaksanaannya kadang-kadang yang hijau, yang kuning ini pasti terikut. Nah, oleh karena itu nanti perlu dipisahkan antara yang merah, yang kuning, dan hijau. Nah, proses memisahkan ini disebut proses sortasi buah. Ini biasanya dilakukan di lahan kopi atau sebelum kopi masuk dalam proses pengolahan. Setelah dilakukan sortasi buah berdasarkan warna, nantinya buah kopi akan dilakukan proses sesuai warnanya, baik proses pengolahan basah ataupun kering. Untuk buah kopi yang berwarna merah matang akan dilakukan proses pengolahan kopi secara basah, dan untuk buah kopi yang berwarna kuning dan hijau akan dilakukan proses pengolahan kering. Saat ini kami sudah didampingi oleh para PPL Kecamatan Arjasa, dan saya minta kepada Pak Rizky Nugraha untuk menjelaskan bagaimana cara melakukan sortasi buah yang baik. Silahkan Pak Rizky. Sahabat tani, kali ini saya berada di tengah-tengah perkebunan petani, di mana perkebunan petani ini lagi sortasi buah kopi. Dalam satu pohon kopi itu memiliki kematangan buah yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. 1. Iklim, cuaca. 2. Pangkasan naungan. Dan 3. Pangkasan wilan. Jadi pada intinya kemerahan atau kematangan buah itu tergantung pada sinar matahari. Dapat dilihat saat ini petani kopi telah menyortir buah kopinya, di mana membedakan yang matang atau sesuai dengan warna merah, kuning, dan yang masih hijau. Nah, saat ini kita mulai sortasi buah kopi, di mana ada 3 jenis atau tingkat kematangan yang dilihat berdasarkan warna. Misalnya warna merah, warna kuning, warna hijau. Di mana di tangan saya ini sudah menunjukkan buah kopi yang warna merah sekali. Nah, ini sudah menunjukkan kematangan. Dan ada yang warna kuning. Sebenarnya cukup matang, bukan matang, tapi cukup matang. Ada juga yang masih warna hijau. Nah, ini menandakan warna hijau masih muda atau belum matang. Warna hijau ini menunjukkan kondisi buah yang masih muda. Jika dipetik, buahnya ini akan pucat dan keriput, dan aromanya masih sangat lemah, sehingga tidak disarankan untuk memanennya. Untuk kuning kemerahan ini menunjukkan bahwa buah ini sudah mulai matang, aromanya mulai mantap dan sudah boleh dipetik. Untuk warna merah, fase ini menunjukkan bahwa buah telah matang, cita rasanya telah terbentuk dengan sempurna. Kondisi yang seperti ini adalah kondisi terbaik untuk memetiknya. Untuk kematangan yang warna merah, ini ada 2. Ada yang merah yang tidak penuh
dan ada juga yang merah penuh begini. Nah, buah yang telah merah tua ini harus segera dipetik karena sudah melewati matang. Aromanya sudah mulai menurun. Jika menunggu lama, bisa-bisa mengeluarkan aroma tanah dan berlebihan. Jadi menjadi tidak enak. Sahabat tani, biasanya petani melakukan sortasi itu dilakukan sebelum masuk ke pengepul. Dan setelah panen, itu dilakukan sortasi dulu. Jadi dibedakan antara warna merah, kuning, hijau, dan ada juga yang merah tua. Jadi indikator untuk kematangan itu ditunjukkan oleh warna. Jadi kenapa dilakukan sortasi? Karena untuk menjaga kualitas kopi itu sendiri, kita harus menjaga kematangan yang benar-benar sempurna. Nah, yang merah itu biasanya untuk kopi yang kualitas terbaik. Dan itu pun diolah dengan pengolahan basah biasanya. Kalau untuk hijau dan kuning itu biasanya diolah dengan sistem kering, pengolahan sistem kering. Oh, begitulah sahabat tani penjelasan yang saya sampaikan. Jadi proses sortasi kopi ini memang sangatlah penting. Yang pertama tentunya tetap menjaga kualitas dan mutu. Dan yang kedua, karena banyak pengepul itu yang ngambil berdasarkan kematangan. Yang merah, kuning, dan hijau itu tentunya beda harga. Dan yang ketiga tentunya proses yang akan dilakukan, misalnya dari merah ke merah penuh, itu biasanya dilakukan oleh pengolahan basah. Dan hijau dan kuning itu biasanya dilakukan proses pengolahan kering. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan lagi ke Bapak Kepala Dinas. Jadi begitulah sobat tani, sortasi kebun berdasarkan tingkat kematangan buah, yang mana nantinya akan dilakukan proses pengolahan pasca panen sesuai tingkat kematangannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Petani keren, penyuluh beken, situ Bondo berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.